Baik pemirsa Padang TV, kembali bersama kami dalam dialog Sumber Rancak Bana bersama Pak Gubernur, Pak Sekda dan Bu Kadis. Tadi kita sudah berdiskusi tentang SAF 2018, bagaimana Silek tidak hanya sebagai prestasi, tetapi juga bagaimana Silek juga sebagai tradisi Minangkabau. Dan dengan SAF 2018 ini kita harapkan sebagai momentum kebangkitan Silek tradisional di Sumatera Barat. Pak Gubernur, selama ini sepengetahuan kami, Bapak kan olahraganya karate seperti itu Pak. Tapi sebagai masyarakat Sumatera Barat, sebagai putra Minang, Silek tentu Bapak kuasai juga sedikit-sedikit. Enggak, saya tidak menguasai Silek, cuman saya sangat berkepentingan untuk melestarikan budaya kita. Jadi kalau karate ini saya dulu kan besarnya di Jawa, nggak di Minang saya. Jadi sudah dari kelas 4 SD sudah terbiasa karate, ya tentu sayang kalau kita tidak teruskan. Dan tapi untuk silat kita tahu-tahulah untuk ingin memotivasi generasi muda supaya mereka ikut juga terlibat dengan silat ini. Boleh dimotivasi dengan pertunjukannya Pak? Kita coba ya. Ya kita coba. Tapi dari gerakannya lumayan lah Pak. Baru belajar sama Iya. Pak Aci tadi. Tapi ada juga sedikit penyesalan barangkali ya Pak, ketika muda-muda tidak dipelajari sejak awal, Ya, atau karena memang lama dirantau? Di rantau kan tidak ada Silek waktu Ini itu. harus ada pesan khusus untuk anak muda Insya kita Allah. ini Pak. Saya rasa kepada generasi muda Silek yang ada kita harus ikuti dan tidak kalah juga untuk membela diri atau prestasi atau olahraga kesegaran bugar bisa tercapai juga melalui Silek. Apalagi nilai plusnya budaya kita bisa terpelihara. Jadi sekali merangkul dayung, 2-3 pulau terlampaui Pak. Prestasinya bisa Betul. dikejar, tradisi kita bisa dipertahankan. Pak Sekda, ini kalau Bapak melihat sebagai Tuo Silek Pak, pokok permasalahannya di mana Pak? Apakah di Tuo Sileknya, apakah di generasi mudanya, atau memang dorongan masyarakat itu sendiri yang kurang terhadap mempertahankan tradisi kita ini? Saya kira ini memang persoalannya sudah kompleks ini. Artinya semua kita harus punya kemauan dan keinginan bersama-sama untuk mengembalikan bagaimana Silek tradisional kita itu kembali menjadi milik kita dan diajarkan oleh tuo-tuo Silek kepada anak kemenakan. Minat anak kemenakan juga punya keinginan yang maksimal untuk itu, serta dorong pemerintah. Nah, namun yang menjadi persoalan barangkali salah satunya adalah bagaimana kita sedikit menyesuaikan para tutu Silek kita atau sasaran Silek dengan kondisi sekarang. Karena dulu identik belajar Silek itu, belajar Silek adalah di malam setelah sholat Isya di masjid dan di musala. Kemudian anak-anak kita yang laki-laki dia tidurnya di surau, di langgar, di musaji. Nah, sehingga kesempatan dari habis sholat Isya menjelang tidur mereka belajar Silek. Nah, sekarang waktu belajar anak-anak kita sekarang kan lebih banyak untuk pendidikan formal. Nah, ini harus bisa kita sesuaikan persoalan waktu. Nah, kemudian yang kedua juga kebiasaan kita belajar Silek dengan tuo-tuo Silek, apalagi apabila sudah mulai belajar yang sifatnya untuklah pendalaman itu biasanya belajarnya bukan jam 8 dan 9, tapi sudah di atas jam 12 malam. Pada saat sunyi, maka pada saat itulah jam 1, jam 2 baru kalau ya mungkin di perguruan dan sabana Silek itu diajarkan itu biasanya sudah jam 1, jam 2 malam. Nah, sehingga dari sisi waktu sekarang mungkin itu tidak efektif.
Nah ini juga memberikan pengaruh kepada anak-anak kita di mana mereka besoknya juga harus sekolah, harus belajar. Nah ini mungkin perlu kita harapkan nanti dari IPSI, apakah dari cabang pencap IPSI, dari perguruan-perguruan silat, bagaimana ini bisa ada semacam penyesuaian dari sisi waktu latihan, kemudian juga metode latihan, tetapi filosofinya tetap harus disampaikan sehingga apa yang menjadi milik kita, silet tradisi ini bisa kita kembangkan kepada generasi muda kita, dan kita yakin apabila 3 komponen tadi, pemerintah, kemudian tokoh-tokoh masyarakat kita, nenek mama, alim ulama kita, cadik pandai, kan kita, nagari kita, kemudian tua-tua silet itu bisa bersatu dan kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau anak kemenakan kita, waktu untuk mereka bisa belajar silet tradisional. Pak, tadi kan disebutkan akan ada upaya mendokumentasikan seluruh kegiatan kita itu, termasuk membukukan gerak-gerak silet. Apakah ini tidak menjadi problem tersendiri Pak tentang mempertahankan filosofi silet itu sendiri Pak? Karena murid-murid silet itu biasanya kan patuh ke gurunya Pak. Nanti kalau berguru ke dokumentasi, apakah ini tidak ada hal-hal yang agak dalam tanda kutip lari dari filosofi kita itu Pak? Jadi bukan berguru ke dokumentasi, artinya kita tidak tahu sekarang misalnya silet harimau. Nah, silet harimau itu apakah kita masih punya tuo silet yang betul-betul bisa menampilkan silet harimau seperti yang masa lampau itu. Nah, kalau itu tidak ada yang mengajarkannya, nah minimal tuo silet kita yang punya kemampuan menampilkan silet harimau itu, kita punya dokumentasinya. Nah, pada saat ini ini tahu, ini jelas milik kita ini. Pada satu saat kalau memang kita tidak tanpa sepengetahuan kita, mungkin akan muncul saja silet harimau yang ditampilkan apakah dari luar negeri, karena banyak sekali sekarang perkembangan silet di luar negeri, silet Minang, dan itu mereka sangat antusias untuk mempelajari silet-silet yang ada di Sumatera Barat. Nah, begitu ini kita inventarisasi, kemudian kita himpun, kita dokumentasikan, kita tahu persis aliran silet di Minangkabau itu berapa banyaknya. Kemudian mana khasnya, ciri khas dari masing-masing silet itu. Nah, biasa kalau tutu silet dia sudah tahu sendiri. Begitu si A bergerak, langkahnya, ini mereka sudah tahu. Ini silet Pangian, ini Sungai Patai, ini Lintau, ini sudah tahu aja itu. Nah, jadi kalau tidak identitas silet itu dari masing-masing aliran itu akan hilang. Nah, ini salah satu nanti bagaimana melalui SAP ini ke depan ini bisa kita himpun, kemudian kita bakukan, kita bukukan. Nah, termasuk geraknya itu, sehingga kalau memang orang ingin belajar melalui apa juga bisa, tapi bukan berarti kita dengan yang kita tampilkan yang dari rekaman itu kita belajar. Tidak, perguruan-perguruan harus kita maksimalkan untuk tetap bisa memiliki murid-murid dari aliran silet masing-masing. Artinya ini menjaga supaya jangan jalan dianjak orang lalu, cupak dianjak orang penggalih ya Pak? Baik. Bu Kadis, ini kan kita terus melakukan persiapan-persiapan. Kenapa hanya beberapa kabupaten Bu yang kita ambil untuk SAF 2018 ini Bu? Ya, kita semua tentu kita berharap 18 kabupaten untuk akan tampil. Tapi sekarang proposal yang diterima yang sudah masuk dan disetujui oleh program Indonesiana itu 8. Itu yang menayangkan tentang silet, filosofi silet. Jadi dengan berbagai bentuk ya. Tentu kita berharap tahun depan, karena ini 3 tahun yang diprogramkan Indonesiana, tentu kita berharap tahun depan sudah 18 kabupaten kota yang ikut Sumatera Barat. Keseluruhannya? Ya. Kalau dalam analisa Ibu, kira-kira apa persoalannya? Sehingga ada yang tidak lolos, ada yang lolos, supaya kabupaten yang belum ini bisa mendengar juga para kadisnya Bu? Oh, kita sebetulnya sudah rapat, awal-awal sudah rapat ya untuk, tapi kan kita ada yang kabupaten kota yang cuman eselon 4 ya, kebudayaannya. Jadi itu belum terakomodir. Jadi beberapa kegiatan yang memang pada awal-awalnya belum bisa mengakomodir pembiayaan atau membuat proposal yang cepat, karena memang perubahan SOTK kita sedang berjalan waktu itu. Nah, jadi ketika pengusulan itu masih mencari-cari bentuk. Jadi mudah-mudahan lah tahun ini kita akan follow up ke semua kabupaten kota untuk bisa ikut 2019.
Target kita Bu dari penyelenggaraan tahun pertama ini Bu. Target kita pemahaman kita terhadap filosofi, nilai-nilai tradisi Minangkabau, khususnya Silek, itu semakin bergaung, baik itu lokal sudah pasti, nasional maupun internasional. Karena kita juga melibatkan orang-orang luar, orang asing yang pernah ikut belajar Silek Minang ini, kita undang ke acara ini Sumatera Barat. Saya ke Pak Sekda sedikit lagi. Pak, karena Bapak lama di lapangan sebagai pesilat lah katakan seperti itu. Apa tangisan dalam tanda kutip tua-tua Silek kita ini Pak? Nah, sebetulnya beliau perlu perhatian kita karena di dalam dia melaksanakan proses mentransfer kepada anak kemenakan. Nah ini tentu perlu dukungan perhatian, nah terutama bagi daerah-daerah kita di kabupaten kota dengan wadah pencap ya, IPSI melalui KONI, bagaimana kegiatan-kegiatan tradisi Silek itu tetap bisa kita berikan dukungan. Jadi perhatian kita tidak hanya ke perguruan-perguruan yang lebih mengutamakan prestasinya. Nah biasanya tua-tua Silek kita ini dia cara mengajarkan atau memberikan ilmunya kepada anak kemenakan, kepada yang muda-muda itu, kita kan mereka itu kalau tidak ditanya dia tidak akan menyatakan dia adalah seorang tua Silek, seorang guru. Jadi harus kita yang cari, harus kita yang bawa beliau-beliau tua-tua Silek ini sehingga mau untuk mengajarkan kepada anak kemenakan, kemudian apa yang memang diperlukan dukungan sarana prasarananya ini kita support. Nah artinya itu yang tadi kami sampaikan, mungkin perlu dukungan kita bersama di nagari-nagari, melalui nenek mama kita, melalui kerapatan adat, kemudian melalui pemerintah daerah, kemudian juga dari pengurus pencap-pencap IPSI dan KONI setempat bisa ini untuk kita bagaimana keluar kembali, jadi turun gunung. Mungkin tua-tua Silek itu dia mau turun gunung untuk memperlihatkan, mengajarkan kepada anak kemenakan kita. Kalau tidak, semakin hari semakin berkurang tua Silek kita dan kita akan kehilangan tradisi Silek kita dari cabang-cabang aliran Silek yang sangat banyak sekali di Sumatera Barat. Kalau bicara data aliran itu bisa dijelaskan Pak, misalnya secara umum berapa, kemudian muridnya berapa, itu kita punya data Pak? Nah itu kita mengharapkan nanti dengan terbentuknya dinas kebudayaan kita, karena kita pahami bahwa di Indonesia provinsi yang punya dinas kebudayaan itu pada saat pembentukan struktur organisasi yang baru punya 3 provinsi. Jadi Jogja, Bali, dan Sumatera Barat. Artinya dengan dinas kebudayaan kita ini kita punya tanggung jawab bagaimana semua salah satu tugas dinas kebudayaan bagaimana menghimpun semua aliran-aliran silat tadi, kemudian dibukukan sehingga orang tahu ini adalah milik Minangkabau. Jangan nanti pada suatu saat bisa saja salah satu aliran Silek kita ini menjadi dipatenkan oleh orang luar, itu dia punya. Nah ini akan merugikan kita. Nah itu yang kita harapkan nanti dari dinas kebudayaan. Namun kita yakin itu sudah ratusan aliran-aliran silat yang sudah dicoba dihimpun oleh pemerhati-pemerhati Silek. Harapan kita tentu ke depan ini bisa terimpun semua dan itu menjadi bagian penting salah satu kegiatan SAF ke depan untuk bisa menghimpun semua aliran Silek di Sumatera Barat. Pak Gubernur, kita kan hanya ada 3 dinas kebudayaan yang ada di Indonesia kata Pak Sekda. Nah di sisi lain ini kan menjadi peluang tersendiri bagi Sumatera Barat untuk menggait anggaran-anggaran dari pusat ya Pak. Tapi sebelumnya Pak, Bapak menjawabnya setelah pesan-pesan berikut ini.